Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Marsha Rapiona Maharani dari kelas 7A. Saya akan menjelaskan tata surya. Sistem tata surya. Manusia telah melihat langit sejak ribuan tahun yang lalu. Pengamatan awal mencatat terkait perubahan posisi dari planet-planet dan mengembangkan ide-ide terkait tata surya yang didasarkan pada pengamatan dan kepercayaan. Saat ini, manusia juga mengetahui objek di dalam sistem tata surya mengorbit pada matahari. Selain itu, gravitasi matahari juga mempengaruhi gerak-gerak benda dalam sistem tata surya. Bagaimana gravitasi bumi mempengaruhi pergerakan bulan yang mengorbit padanya? Pada awal 1600-an, Johannes Kepler, seorang ahli matematika dari Jerman, mulai mempelajari orbit planet-planet. Ia menemukan bahwa bentuk orbit planet tidak melingkar, tetapi berbentuk oval atau elips. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa letak matahari tidak di pusat orbit, tetapi sedikit off-beat. Kepler juga menemukan bahwa planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda dalam orbitnya di sekitar matahari. Hal ini ditunjukkan pada tabel berikut ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa planet yang dekat dengan matahari bergerak lebih cepat daripada planet yang jauh dari matahari. Susunan tata surya terdiri atas matahari, planet dalam, planet luar, komit, meteorit, dan asteroid. Yang pertama, aku mau ngejelasin matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi intens dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari memiliki 4 lapisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah inti matahari, yang kedua fotosfer, dan yang ketiga adalah kromosfer, dan yang keempat adalah korona. Korona merupakan lapisan terluar matahari ya guys, bukan virus yang sekarang lagi tren. 2000 years later. Nomor 2 adalah planet dalam. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterimanya dari bintang. Planet dalam disebut juga dengan planet terestrial. Planet terestrial adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali. Berbatu terestrial sebagai besar terdiri atas mineral tahan api seperti silikilat yang membentuk kerak dan mentalnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Selain itu, planet dalam juga memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca, memiliki bawah dan fitur permukaan tektonik seperti lembah, rentakan, dan gunung berapi. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lanjut ke nomor 3, planet luar. Planet luar disebut juga dengan planet Jovian. Planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahasa ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet-planet dalam dan luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Keempat, komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes, artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu partikel batu yang bercampur dengan es metana dan amonia. Bagian-bagian komet yang berasal sebagai berikut: A. Inti komet, B. C. Ekor komet.
Yang kelima adalah meteorit. Meteorit adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteorit tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ketika meteorit tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Meteorit yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor. Apabila meteorit tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut meteorit. Lihat pada gambar tersebut. Keenam adalah asteroid. Asteroid adalah potong-potongan batu yang mirip dengan matahari penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut asteroid. Oke guys, segitu aja tentang tata surya. Sekarang kita lanjut ke kondisi bumi. Setiap hari kita menyaksikan fajar terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Kemudian malam menjelang. Apakah benar bahwa matahari bergerak dari arah timur ke arah barat? Dahulu orang beranggapan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Mereka juga meyakini bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi. Akan tetapi keyakinan itu tertumbangkan ketika tahun 1543. Nicholas Copernicus mempublikasikan bahwa bulan bergerak mengelilingi bumi, sedangkan bumi dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Gas-gasan lainnya yang tidak benar adalah banyak orang meyakini bahwa bumi itu datar. Oleh karena itu, mereka takut apabila mereka berlayar cukup jauh ke laut, mereka akan jatuh dari ujung dunia. Bagaimana kamu mengetahui bahwa keyakinan tersebut tidak benar atau mengetahui hal itu tidak benar? Bagaimana ilmuwan menentukan bentuk sebenarnya dari bumi? 1. Bentuk bumi. Selama bertahun-tahun, para pelaut mengamati bahwa hal yang pertama kali mereka lihat di laut adalah puncak kapal. Hal ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Begitu pula pada tahun 1522, Magellan telah membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Waktu itu dia mengadakan pelayaran dengan arah lurus. Kemudian dia berhasil kembali ke tempat awal dia berlayar. Astronot telah melihat dengan jelas bentuk bumi. Astronot lebih atas melihat bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata. Di bagian kutub, hal ini menunjukkan bahwa bentuk bumi tidak benar-benar bulat, akan tetapi sedikit lonjong. Bumi diameter sekitar 12.742 km. 2. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan kalau rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit. Jadi bukan 24 jam ya guys. Bumi berotasi dari barat ke timur. Aktivitas yang telah kamu lakukan adalah salah satu akibat dan rotasi bumi, yaitu terjadi siang dan malam. Bumi yaitu terjadi siang dan malam. Adapun akibat lain dari rotasi bumi adalah sebagai berikut: gerak samuan hari matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, pembelokan arah arus laut. Yang ketiga, revolusi bumi.
Revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam akibat dari revolusi bumi, yaitu sebagian berikut. Terjadinya gerak semu satuan matahari. Perbedaan namanya siang dan malam dengan pergantian musim. C. Kondisi bulan. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi sekaligus merupakan satelit bumi. Karena bulan merupakan satelit, maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari. Sebagaimana memancarkan cahaya matahari sebagaimana dengan bumi yang berputar dengan mengelilingi matahari. Bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. 1. Bentuk bulan. Bulan berbentuk bulat, mirip seperti planet. Permukaan bulan merupakan dataran kering dan tandus, banyak kawah, dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Selain itu, bunyi tidak dapat merambat, tidak akan siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusi terdapat bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Dampak dari pergerakan bulan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pasang surut air laut. 2. Pembagian bulan. 3. Fase-fase bulan berubah-ubah. D. Gerhana. Pernahkah kamu mengalami ketika siang hari tiba-tiba secara tidak terduga matahari menghilang dari langit? Sesaat kemudian suasana berubah menjadi gelap dan kemudian matahari muncul kembali dan memancarkan sinarnya. Peristiwa tersebut adalah gerhana. Apakah yang menyebabkan terjadinya gerhana? Gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bulan. Ada 2 jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. 1. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Akibat ukuran bulan lebih kecil dibanding bumi atau matahari, maka terjadi 3 kemungkinan gerhana, yaitu sebagian berikut. Gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. 2. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Proses bulan berada dalam penumbra dapat mencapai 6 jam dan dalam umbra hanya sekitar 40 menit. Umbra adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana, sedangkan penumbra adalah bayangan kabur atau remang-remang yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.